Dice Budiarsih, 36 tahun, berasal dari Bandung. Dia keturunan bangsawan, kakeknya Raden Demang Wirahadikusumah pernah jadi patih di Batavia, sedangkan buyutnya pernah jadi Bupati Sukapura di Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat itu, tahun 1986, Dice yang cantik dikenal sebagai pragawati, fotomodel, bintang iklan, juga pengusaha salon. Sejak muda, dia sering ikut kontes-kontesan dan pernah jadi pemenang kontes Ratu Kacamata dan Ratu Kebaya. Dice kerap terlibat fashion show di hotel-hotel berbintang di Jakarta. Selain itu, dia juga merupakan bintang iklan untuk beberapa produk seperti cairan pembersih lantai, Fujifilm, dan produk vitamin. Hidup Dice sibuk guys, juga glamor, rumahnya besar, dia punya 2 mobil mewah, sepasukan pembantu, supir, dan polisi sebagai satpam atau penjaga rumah. Di tahun 1980-an, saat masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, Dice sudah menenteng tas Gucci dan pakai lipstik Yves Saint Laurent. Kalau keluar rumah, dia selalu berdandan dan pakai parfum mahal dari Paris. Dice punya salon di kawasan pemukiman elit Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Pergaulannya di kalangan high class, dia banyak kenal pejabat dan pengusaha. Singkatnya guys, saat itu Dice bisa digolongkan sebagai sosialita Jakarta. Sedangkan suaminya Budi Mulyono, 56 tahun, lumpuh akibat darah tinggi. Dulu semasa sehat Budi sempat berganti-ganti pekerjaan. Awalnya sebagai letnan muda di ketentaraan, kemudian kerja di Perfini atau Pusat Film Nasional, dan terakhir dia bekerja pada Maijen Hartawan, Menteri Bina Marga di zaman Orde Lama, dan sering terlibat menggarap proyek pembangunan dengan adik sang Maijen. Budi Mulyono sudah pernah nikah sebelumnya dan punya 1 anak, tapi cerai. Lalu tahun 1970 dia menikahi Dice dan mereka dikaruniai 2 anak. Selain punya pekerjaan dan kegiatan seabrek, Dice juga sering meminjamkan uang pada orang-orang. Sebenarnya suaminya keberatan dengan pekerjaan yang satu ini karena khawatir nanti bisa menimbulkan keributan. Tapi Dice jalan terus. Lagi pula sejak suaminya sakit, Dice yang memegang kendali keuangan rumah tangga. Pada 8 September 1986, seperti biasa Dice sibuk. Pagi-pagi dia sudah mengantar kedua anaknya ke sekolah, kemudian siangnya bersama supir pribadi berkunjung ke salon miliknya Putri Citra Ayu di Kalibata Indah yang dijalankan oleh adiknya. Jarak salon dan rumahnya cukup dekat, hanya 2 km. Kemudian Dice mampir ke tempat Ibu Fatma di Tebet, seorang penjual barang antik untuk mengambil pesanannya, antara lain Gucci porselen buatan Cekoslovakia dan tempat lilin kristal. Semuanya dia kredit. Untuk cicilan pertama dia bayar pakai cek ke Ibu Fatma. Setelah itu Dice bersama sopir menuju sebuah salon di Jalan Semarang Menteng, Jakarta Pusat karena Dice ingin facial. Sorenya barulah Dice dan sopir pulang ke rumah. Malam hari sekitar pukul 7, Dice menerima telepon dari seseorang. Dia langsung bersiap pergi, nggak dandan, hanya pakai baju batik biru, mungkin baju daster ya guys, dan sandal hitam. Dia pamit ke suaminya dan bilang akan ke salonnya di Kalibata Indah. Tapi ke pembantunya dia bilang pergi untuk menagih utang. Guys, sekitar jam 7 malam, Dice berangkat sendirian dengan menyetir mobil meninggalkan rumahnya di Jalan Guru Alip Duren 3, Jakarta Selatan. Ini adalah terakhir kali keluarganya melihat dirinya sebab Dice akan pergi untuk selamanya. Sekitar jam 10 malam di kawasan Kalibata, nggak jauh dari pabrik obat dupa dan kebun karet, sebuah mobil Honda Accord putih parkir dengan mesin dan lampu sen menyala. Melihat hal itu, Zainal, seorang karyawan pabrik sepatu bata yang baru pulang karena lembur, mendekati mobil dan melihat nggak ada orang di dalam mobil itu. Karena curiga, Zainal lapor kepada Muntako, petugas penjaga keamanan pabrik dupa. Muntako lalu menyenter ke dalam mobil dan melihat seorang wanita tergolek di belakang kemudi bersimbah darah. Wanita itu guys adalah Dice Budiarsih. Polisi pun dipanggil dan tiba di TKP. Dice dinyatakan meninggal dengan 5 luka tembakan, tepatnya di belakang telinga kanan, dada, bahu, ketiak kanan, dan punggung kanan. Polisi memperkirakan Dice dihabisi dengan pistol semi-otomatis kaliber 22. Di Indonesia, pistol jenis ini hanya sedikit pemiliknya.
Menurut keterangan saksi Zainal, sebelum dia menghampiri Honda Accord, nggak jauh dari lokasi mobil itu, dia sempat berpapasan dengan seorang pria berjaket hitam dan berbaju putih yang berjalan terburu-buru. Pembunuhan seperti ini sangat jarang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi korban adalah seorang wanita terpandang yang punya banyak kenalan pejabat dan pengusaha. Pers langsung heboh. Berita pembunuhan Dice jadi headline di surat kabar, menyulut berbagai spekulasi di tengah masyarakat. 3 bulan kemudian, polisi menangkap seorang pria bernama Muhammad Sirajuddin yang biasa dipanggil Pak D dan berprofesi sebagai dukun yang mengaku bisa menggandakan uang. Menurut polisi, pria inilah pembunuh Dice. Motifnya, Dice memberikan uangnya sebesar 10 juta rupiah kepada Pak D untuk digandakan jadi ratusan juta, tapi ujung-ujungnya Pak D malah menghabiskan uang itu untuk kepentingan pribadi. Hal ini bikin Dice marah sehingga Pak D menghabisi wanita itu dengan cara menembaknya sebanyak 5 kali. Guys, saat ditangkap sebenarnya Pak D juga sedang berstatus tersangka pembunuh Nyonya Endang Sukitri, pemilik toko bahan bangunan di Depok yang kata polisi juga menggandakan uangnya ke Pak D. Pak D protes pada polisi, dia bilang berulang-ulang enggak membunuh Dice, dia juga enggak membunuh Endang Sukitri, ada pihak-pihak yang mengkambing hitamkannya. Dan guys, Pak D yang merasa terpojok mulai berkicau dan membeberkan semua rahasia Dice. Muhammad Sirajuddin alias Pak D lahir di Sumeneb tahun 1932, dia sempat jadi tentara pada zaman revolusi. Hidup Pak D enggak selalu lurus guys. Tahun 1965 dia pernah dipenjara selama 7 tahun karena membantu pencurian baju di tempat penjahitan baju. Setelah bebas tahun 1971, Pak D sempat tinggal di Surabaya beberapa tahun sebelum pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di Jakarta, Sirajuddin alias Pak D menikah keempat kalinya. Profesi terakhir Pak D adalah dukun yang bisa menggandakan uang, bisa memberi jimat, juga punya usaha jual beli barang-barang klinik. Pak D dan Dice Budiarsih punya hubungan dekat, seperti ayah dan anak, begitu pengakuan Pak D. Dice menganggap Pak D sebagai guru spiritualnya. Mereka pertama kali bertemu tahun 1981, waktu itu Dice minta tolong supaya salonnya ramai pengunjung. Pak D lalu memberikan jimat penglaris untuk dipasang di pintu masuk, dan setelah itu salon Dice di Kalibata ramai dikunjungi orang. Dice sering curhat pada guru spiritualnya itu. Dia mengaku sering main dengan pengusaha-pengusaha seperti Sudwikatmono yang merupakan kerabat Presiden Soeharto dan pengusaha Indra Rukmana yang adalah suami Mbak Tutut, putri Presiden Soeharto. Sekali main Dice dibayar 10-20 juta rupiah. Dice juga mengaku punya pacar tetap yakni Marsekal Suwoto Sukendar, Kepala Staf Angkatan Udara tahun 69-73. Marsekal Suwoto setelah pensiun beralih profesi jadi pengusaha di bidang penerbangan. Suwoto dan Pak D juga punya hubungan bisnis barang-barang klinik. Menurut Pak D, selain memacari Dice, Marsekal Suwoto juga minta Dice tidur dengan pejabat-pejabat tertentu untuk memuluskan proposal proyek-proyeknya. Terbukti strategi Suwoto berhasil sebab dia sukses memenangkan tender proyek pembangunan sebuah bandara di Indonesia. Pak D juga bilang 4 hari sebelum Dice dibunuh, tepatnya 4 September 1986, Dice mengadu padanya karena bertengkar dengan pacarnya Marsekal Suwoto. Dice bilang dia ingin ikut show bersama pengusaha salon lainnya di Hotel Borobudur, tapi Suwoto nggak mengizinkan. Inilah yang bikin mereka ribut. Tapi informasi paling menggegerkan yang disampaikan Pak D adalah saat meninggal ternyata Dice sedang hamil 2 bulan. Siapa bapak anak dalam kandungannya? Pak D nggak tahu. Skandal Dice yang disampaikan Pak D ini terendus oleh pers dan dimuat di media cetak. Rumor tentang hubungan intim Dice dengan pejabat dan pengusaha pun jadi gunjingan masyarakat. Pers dan masyarakat menebak-nebak apakah kematian Dice disebabkan oleh salah satu pria yang pernah disebutkannya pada Pak D itu. Apakah ada konspirasi antara si pelaku, pihak penguasa dan polisi untuk menutupi kasus ini dan menjadikan Pak D tumbal? Desas-desus yang paling gencar beredar di masyarakat guys, seorang pengusaha telah menghamili Dice dan hal ini menimbulkan kemarahan istrinya yang kemudian memerintahkan seseorang untuk membereskan Dice dan lalu mengkambing hitamkan Pak D sebagai pelakunya.
Menurut Pak D, polisi tahu siapa pelaku sebenarnya, tapi mereka malah menangkap Pak D yang tidak bersalah dan merekayasa semua bukti agar mengarah kepadanya. Saat diinterogasi polisi, awalnya Pak D membantah membunuh Dice. Karena nggak juga mengaku, akhirnya polisi menyiksa Pak D sampai kakinya patah. Tapi Pak D nggak mundur, barulah setelah polisi menyiksa dua anak laki-lakinya, akhirnya dengan terpaksa Pak D menandatangani pernyataan dialah pembunuh Dice. Guys, saat persidangan digelar, Pak D didampingi pengacara-pengacara kondang yang yakin kliennya nggak bersalah. Pengacara-pengacara tersebut antara lain adalah Luhut Pangaribuan, Nursyahbani Kaca Sungkana, dan Muhammad Assegaf. Di persidangan, Pak D mengatakan dia dipaksa polisi mengaku sebagai pembunuh Dice. Budi Mulyono, suami Dice, ikut bersaksi dan mengatakan Dice nggak pernah memberikan uang 10 juta kepada Pak D untuk digandakan seperti yang dituduhkan polisi. Saksi-saksi lain juga mengatakan saat kejadian pembunuhan Dice, Pak D ada di rumah di Pasar Rebo yang jaraknya kurang lebih 1 jam naik mobil ke TKP. Tapi majelis hakim nggak menggubris saksi-saksi itu guys dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Pak D. Hukuman ini disatukan dengan hukuman pembunuhan Endang Sukitri. Pak D mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur selama 14 tahun sebelum akhirnya ketika Presiden Soeharto lengser dan digantikan B.J. Habibie, Pak D mendapat pengurangan hukuman dari seumur hidup jadi 20 tahun. Akhirnya, pada 27 Desember 2000, Pak D bebas dan bisa meninggalkan Lapas Cipinang. Pak D tetap bersikukuh tidak membunuh Dice. Lalu kalau bukan Pak D, siapa sebenarnya yang membunuh Dice dan apa motifnya? Bagaimana menurut kalian guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu ceritaku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.